wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Adelia Putri Abbas. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, semester 1 kelas 1D. Nah, tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan 4 aspek. Yang pertama, fungsi bahasa Indonesia. Yang kedua, manfaat mempelajari bahasa Indonesia. Yang ketiga, ragam bahasa tulisan ilmiah. Serta yang keempat, ragam bahasa lisan ilmiah. Jangan kemana-mana ya. Nah, yang pertama yaitu fungsi bahasa Indonesia. Apa sih fungsi dari mempelajari bahasa Indonesia? Nah, untuk fungsinya ada 4. Yang pertama, sebagai bahasa nasional. Bahasa nasional atau bahasa Indonesia memiliki fungsi utama yakni sebagai bahasa nasional. Sebagai bahasa nasional, momen yang tidak boleh kita lupakan yaitu Sumpah Pemuda. Dan pada akhirnya muncul kesadaran berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Yang kedua, sebagai alat komunikasi. Manusia memakai 2 cara untuk berkomunikasi. Yang pertama verbal dan yang kedua non-verbal. Berkomunikasi secara verbal dilakukan menggunakan alat atau media bahasa lisan atau tulisan. Sedangkan berkomunikasi secara non-verbal, dia menggunakan media berupa aneka simbol, isyarat, kode, dan juga bunyi seperti tanda lalu lintas atau sirene. Yang ketiga, sebagai alat berintegrasi dan beradaptasi sosial. Pada saat beradaptasi di lingkungan sosial, seseorang akan memilih bahasa yang digunakan tergantung situasi dan kondisi yang dihadapi. Seseorang akan menggunakan bahasa yang non-standar ketika dia berbicara dengan teman-teman, sedangkan dia akan menggunakan bahasa yang standar ketika dia berbicara dengan orang tua atau orang yang dihormati. Yang keempat, sebagai bahasa resmi. Sebagai bahasa resmi yang dimaksudkan di sini yaitu bahasa resmi dalam semua kepentingan kemasyarakatan maupun pemerintah dalam situasi resmi ataupun formal. Yang kedua yaitu manfaat bahasa Indonesia. Manfaat apa sih yang akan kita dapati ketika mempelajari bahasa Indonesia? Nah, manfaat mempelajari bahasa Indonesia itu sangat-sangat banyak, di antaranya yaitu yang pertama, mempermudah mengekspresikan pikiran dan perasaan. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, mampu meningkatkan berbicara. Yang keempat, meningkatkan daya ingat. Yang kelima, melatih daya pikir. Yang keenam, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang ketujuh, melestarikan bahasa nasional. Yang ke-8, memudahkan komunikasi. Yang ke-9, mengenal nilai luhur budaya Indonesia. Dan yang ke-10, menumbuhkan ide-ide kreatif. Yang ketiga yaitu ragam bahasa tulisan ilmiah. Ragam bahasa tulisan ilmiah adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi komunikasi yang terjadi tidak secara langsung. Penulis menyampaikan gagasan atau idenya tidak langsung dituangkan, namun ragam tulis ilmiah ini dapat berupa ragam tulisan yang standar maupun non-standar. Ragam tulis yang standar dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran, teks resmi, dan sebagainya. Sedangkan ragam tulis non-standar dapat ditemukan dalam iklan, poster, dan sebagainya. Tulisan ilmiah perlu memperhatikan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir yaitu ragam bahasa lisan ilmiah. Ragam bahasa lisan ilmiah merupakan ragam bahasa yang diungkapkan secara lisan dan ditandai oleh pengulangan bentuk kata, jeda, dan sebagainya. Ragam bahasa lisan ilmiah ini memiliki variasi sendiri, bisa termasuk dialek, aksen, laras, dan gaya. Versi tersebut muncul disebabkan adanya latar belakang pengguna bahasa yang berbeda. Perbedaan bahasa tersebut tergantung pada budaya, agama, bahasa, profesi, dan lain sebagainya. Yang termasuk dalam ragam bahasa lisan ilmiah diantaranya yaitu
pidato, ceramah, sambutan bincang-bincang, dan masih banyak lagi. Semua itu sering digunakan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam berbicara, sebab tidak diikat oleh aturan-aturan atau cara penyampaian. Baik, itu saja video penjelasan dari saya, semoga bisa dimengerti. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena kekurangan datangnya dari diri saya dan kelebihan datangnya dari Yang Maha Kuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.